Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan pionir dimanapun berada. Kali ini kita ada kejutan cukup besar ya guys ya. Pada hari Sabtu 28 Desember pagi menjelang siang ya guys ya. Oke, kali ini beranda P-Network berubah ya guys ya. Pada tanggal 27 Desember 19.07 Core Team menulis pesan seperti ini guys. Oke, saya bacakan sedikit ya guys ya. Sebagai bagian dari persiapan Open Network pada Q1 2025, P-Network membuat aplikasi MyNet P dapat diakses melalui antarmuka ekosistem di P browser. 20 aplikasi P awal disertakan dengan lebih banyak aplikasi yang akan datang di masa depan. Pionir dapat menjelajahi aplikasi MyNet P ini. Namun berhati-hatilah dan gunakan dengan risiko Anda sendiri karena aplikasi tersebut tidak dikembangkan atau didukung oleh P-Network. Pengembang harus menyiapkan aplikasi P mereka dan mengajukan permohonan untuk disertakan dalam antarmuka melalui portal P-Dev. Ketuk pelajari lebih lanjut untuk detail selengkapnya tentang pembaharuan. Itulah pesan Core Team ya guys ya. Oke, di sini channel Up Official 88 akan menjelaskan sedikit guys. Agar tidak gagal paham, kita lanjut ya guys. Mari kita bahas lebih detail tentang yang namanya antarmuka ekosistem P-Network. Jadi apa itu bang antarmuka ekosistem di P-Network? Jadi antarmuka ekosistem P-Network adalah sebuah platform baru yang memungkinkan yang namanya pengguna P-Network untuk dapat mengakses berbagai aplikasi berbasis P di dalam peramban P itu sendiri ya guys ya. Bayangkan seperti sebuah toko aplikasi tetapi khusus untuk aplikasi-aplikasi yang dibangun di atas jaringan P. Mengapa antarmuka ekosistem penting bang? Oke, jawabannya begini ya. Persiapan untuk Open Network antarmuka ekosistem adalah langkah penting dalam menuju yang namanya peluncuran jaringan utama P atau yang kita kenal dengan MyNet guys. Jadi pada kuartal pertama di tahun 2025 dengan adanya platform ini, pengguna dapat mulai berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi berbasis P sebelum jaringan sepenuhnya diluncurkan. Begitu ya guys ya. Jadi dapat kita garis bawahi, pengguna dapat mulai berinteraksi dengan yang namanya aplikasi-aplikasi berbasis P sebelum jaringan sepenuhnya diluncurkan. Begitu ya guys ya. Jadi jawaban kedua, akses ke berbagai aplikasi guys, di mana saat ini ada sekitar yang namanya 20 aplikasi P yang sudah tersedia di antarmuka ekosistem. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring waktu. Jadi kita bisa menanti guys. Jadi bisa bertambah dengan seiringnya waktu guys. Cukup menakjubkan. Oke, kemudian mendorong yang namanya pengembangan ekosistem, di mana dengan menyediakan platform bagi pengembang untuk meluncurkan aplikasi mereka, P-Network berharap dapat mendorong yang namanya pertumbuhan ekosistem P yang lebih besar dan lebih kuat ya guys ya. Jadi hal yang perlu kita ingat itu yaitu aplikasi pihak ketiga cukup bagus ini guys ya, karena aplikasi yang ada di antarmuka ekosistem dapat dikembangkan oleh pihak ketiga, bukan oleh tim inti P-Network itu sendiri ya guys ya. Jadi itulah yang bisa kita harap dapat mendorong yang namanya pertumbuhan ekosistem P-Network. Jadi gunakan dengan bijak. P-Network tidak bertanggung jawab ya guys ya. Cukup digaris bawahi, P-Network tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Oleh karena itu, pengguna disarankan untuk berhati-hati dan melakukan riset sebelum menggunakan
suatu aplikasi. Jadi para pionir sebelum menggunakan suatu aplikasi atau platform harus melakukan riset terlebih dahulu ya guys ya, karena P-Network tidak bertanggung jawab guys. Jadi Kemudian pengembang harus mendaftar ya guys ya, dimana pengembang yang ingin meluncurkan yang namanya aplikasi mereka di antarmuka ekosistem harus mendaftar dan memenuhi yang namanya persyaratan yang telah ditetapkan oleh P-Network. Kesimpulannya kita ambil ya guys ya. Jadi antarmuka ekosistem di sini adalah sebuah inovasi yang menarik dari P-Network. Jadi platform ini membuka yang namanya peluang bagi pengguna untuk menjelajahi berbagai aplikasi berbasis Pi dan bagi pengembang untuk membangun aplikasi-aplikasi baru. Namun pengguna tetap harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan yang namanya aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi yang buat pertanyaan itu, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, dan jangan ragu ya untuk bertanya guys ya, karena beberapa pertanyaan yang mungkin Anda tanyakan, bagaimana cara mengakses antarmuka ekosistem, aplikasi apa saja yang sudah tersedia di antarmuka ekosistem, dan kemudian pertanyaan bagaimana cara menjadi pengembang aplikasi Pi. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab untuk video saat ini guys ya. Kita nantikan video berikutnya guys. Oke, disclaimer hari ini jangan lupa ya guys ya, informasi ini berdasarkan pada pemahaman saya tentang pengumuman resmi di P-Network ya guys ya. Untuk informasi yang lebih akurat dan terkini silakan kunjungi saluran resmi P-Network. Begitu ya guys ya. Oke, itulah penjelasan di channel Up Official 88 tentang beranda baru P-Network. Jadi kita bisa menjelaskan apa itu included in the ecosystem interface mainnet Pi APPS. Sudah pasti ya guys ya, dalam pembaharuan yang namanya beranda P-Network berarti bahwa aplikasi-aplikasi yang dibangun di atas jaringan utama atau yang kenal kita mainnet sekarang dapat diakses melalui sebuah antarmuka khusus dalam aplikasi Pi. Jadi ini memiliki beberapa yang namanya implikasi penting ya guys ya. Mohon maaf ya guys ya. Jadi yang pertama itu sudah pasti persiapan untuk jaringan utama yang ditunggu-tunggu ini guys. Jadi ini adalah langkah penting menuju peluncuran resmi jaringan utama Pi. Dengan adanya antarmuka ini, sudah pasti pengguna dapat mulai berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi berbasis Pi sebelum jaringan sepenuhnya diluncurkan. Cukup boleh diingat ya guys ya, jaringan sepenuhnya diluncurkan. Jadi berinteraksi dulu sebelum adanya jaringan sepenuhnya diluncurkan. Begitu ya guys ya. Jadi bahasanya kita di sini akses ke berbagai aplikasi itu, pengguna Pi akan memiliki yang namanya akses ke berbagai aplikasi yang dibangun oleh pengembang pihak ketiga seperti aplikasi dompet, aplikasi pertukaran, aplikasi permainan dan lain-lain ya guys ya. Dan pengembangan ekosistem di sini ini akan mendorong yang namanya pertumbuhan ekosistem Pi dengan memberikan platform bagi pengembang untuk dapat meluncurkan dan mempromosikan suatu aplikasi mereka kepada pengguna Pi atau pionir. Penting untuk diingat ya guys ya, aplikasi pihak ketiga, aplikasi ini dikembangkan oleh pihak ketiga bukan oleh tim inti P-Network. Dalam risiko atau P-Network tidak bertanggung jawab ya guys ya jika mungkin timbul akibat penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut guys. Jadi oleh karena itu pengguna disarankan untuk berhati-hati dan melakukan riset sendiri ya guys ya. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe dan like, tinggalkan jejak bawah kolom komentar guys. Oke, terima kasih. Lanjutkan.